Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video monolog ini, saya akan menyampaikan tema terkait perwujudan Smart ASN di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Alfi Aldrian dari Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat Angkatan 8, Kelompok 2 NDH 15. Dalam tugas kali ini, saya akan membahas terkait visi misi, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi, dan tugas saya sebagai jabatan fungsional ahli pertama pengelola pengadaan barang dan jasa, serta keterkaitannya dengan Smart ASN. Di sini adalah profil instansi saya, yaitu Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat merupakan sebuah unit di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertugas untuk pengelolaan, pengkoordinasian, dan melaksanakan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tugasnya meliputi perumusan kebijakan, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan, serta advokasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Biro PBJ berada di Gedung Sate, yaitu tepatnya di Gedung Sekta B, Jalan Diponegoro nomor 22, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Berikutnya adalah visi dan misi. Visi Biro PBJ adalah Jawa Barat Istimewa, lembur diurus, kota ditata. Kemudian untuk misinya yang pertama adalah mewujudkan sumber daya manusia berkarakter unggul. Yang kedua, mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif. Yang ketiga, mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan, pedesaan, serta miskin dan kaya. Yang keempat, mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan, dan sesuai dengan prinsip good and clean governance. Tugas pokok dan fungsi Biro PBJ. Untuk tugas pokok yaitu menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif bidang pengadaan barang dan jasa yang meliputi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Untuk fungsi yaitu penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, penyelenggaraan administrasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Yang ketiga, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Serta yang keempat adalah penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut adalah struktur organisasi di Biro PBJ yang dikepalai oleh Kepala Biro PBJ yaitu Bapak Aris Budiman. Kemudian berikutnya ada Kepala Bagian Tata Usaha yaitu Bapak Iskandar. Dan di bawah Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa secara langsung ada kelompok jabatan fungsional yang salah satunya saya, yaitu ada di Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa ahli pertama. Untuk tugas Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa ahli pertama atau yang ahli madya dan ahli mudia berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 29 tahun 2020, tugasnya meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia barang dan jasa, pengelola kontrak, dan pengelolaan pengadaan secara swakelola. Untuk tugas tambahannya meliputi melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelola pengadaan barang dan jasa, memberikan pembinaan dan advokasi terhadap pengadaan barang dan jasa, serta melakukan penyelesaian sengketa kontrak, di mana salah satu tugas tambahan saya sebagai JF ahli pertama adalah melakukan pelayanan konsultasi di bidang katalog elektronik versi 6. Untuk keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi, yaitu dengan melaksanakan tugas pokok fungsi pengadaan barang dan jasa dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kita sudah berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Dengan prinsip efektif dan efisien, serta prinsip value for money, kita sudah memastikan setiap rupiah dari anggaran yang dikeluarkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menunjang pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif pada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara standar yang harus dicapai yaitu dalam pengadaan barang dan jasa harus mencapai prinsip efektif, efisien, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Sehingga apa yang harus dilakukan untuk memastikan kinerja menjadi lebih baik dalam mewujudkan Smart ASN? Yang pertama, dengan meningkatkan transparansi, yaitu memastikan seluruh proses pengadaan dapat diakses dan diawasi secara jelas, sehingga dapat mengurangi potensi penyimpangan. Yang tentunya dengan salah satunya melakukan pengadaan melalui katalog versi 6, itu kita bisa menghindari penyimpangan karena salah satunya adalah papan peringkat itu secara otomatis dilakukan oleh sistem, sehingga untuk mempermudah dan secara evaluasi penawaran bisa dilakukan lebih objektif. Yang kedua,
kedua, meningkatkan efisiensi, yaitu memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pengadaan sehingga menghemat waktu dan biaya. Dalam yang sebelumnya secara manual, proses pengadaan bisa dilakukan selama berbulan-bulan. Dengan katalog elektronik versi 6, pengadaan bisa dilakukan bahkan lebih cepat, bisa mencapai kurang dari 1 bulan bahkan 1 minggu. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas, yaitu memastikan pertanggungjawaban yang jelas di setiap tahapan pengadaan, serta menghasilkan laporan yang akurat dan dapat dipercaya. Dengan salah satunya menggunakan katalog versi 6, maka pencatatan akan dilakukan secara otomatis oleh sistem melalui sistem di SPSE, sehingga pencatatan akan langsung secara transparan tertulis tanpa adanya penyimpangan dan bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, mendukung transformasi birokrasi, di mana menjadi pilar dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan terpercaya di era digital dan industri 4.0. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.